Baru-baru ini pengguna KRL khususnya jalur Green Line Tanah Abang Rangkas Bitung viral. Mereka seolah sepakat jalur ini kusut alias butuh tambahan rangkaian kereta. Mereka jengah setiap hari harus berdesak-desakan dalam rangkaian kereta saat berangkat dan pulang kerja. Berikut pengusuran kami dalam laporan khas redaksi. Ribuan langkah kaki berlari kecil di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin 10 November. Mereka adalah penumpang setia kereta komuter yang setiap hari mengejar kereta tujuan akhir Rangkas Bitung atau yang kerap disebut Green Line. Peak hour atau puncak kepadatan terjadi sejak pukul 6 hingga 8 pagi saat jam berangkat kerja. Berikutnya jam 5 sore hingga 8 malam saat pulang jam kerja. Ekspresi lesu dan letih tergambar pada wajah-wajah para penumpang yang rela berdesak-desakan di KRL untuk sampai ke rumah setelah lelah seharian bekerja. Ya, sekarang adalah jam 5 sore, ini adalah peak hour atau jam padatnya kereta listrik. Setiap hari ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang rela berdesak-desakan di dalam kereta karena alasan ekonomi. Ketika menggunakan KRL ini harganya lebih murah, sekitar Rp3.500 dan tentu saja lebih cepat jika dibandingkan menggunakan mobil ataupun motor. Ada banyak cerita dan peristiwa yang kerap dialami para penumpang selama berdesak-desakan di horornya Green Line Tanah Abang Rangkas Bitung. Bahkan peristiwa viral ini sekaligus menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Para penumpang sudah lelah dengan kepadatan yang tidak berujung sambil menanti solusi. Sebenarnya sih paling kalau kita lagi dekat-dekatan nih, desak-desakan nih ya, kita hadapan muka sama orang gitu kan. Terus pernah sih tiba-tiba tuh ada yang bersin di muka tuh, wah itu gokil banget sih. Kalau berantem ada, nah gitu pas sama ya paling desak-desakan jadi sesak nafas karena kan ruang untuk nafasnya nggak ada. Mereka berharap PT KCI memperbajak rangkaian kereta untuk mengurai kepadatan penumpang di jam-jam sibuk. Mungkin lebih banyak keretanya ya, karena jujur yang Rangkas Bitung ini banyak banget orangnya. Aku nggak pernah ngeliat sepi sama sekali sama aku naik KRL ini. Selalu desek-desekan, setiap jam 24 jam aku naik KRL selalu rame sih. Kalau bisa sih lebih banyak, terus kalau buat perawatan-perawatannya ini ya, fasilitas yang ada mungkin ditingkatin lagi sih. Stasiun Tanah Abang memang menjadi simpul transit utama di rangkaian KRL Jabodetabek. PT Kereta Komuter Indonesia memperkirakan 55.000 orang naik KRL dari stasiun Tanah Abang pada hari kerja dan 43.000 di akhir pekan. Sedangkan jumlah penumpang yang transit di stasiun Tanah Abang berkisar 146.000 di hari kerja dan 125.000 di akhir pekan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menggambarkan kepadatan stasiun Tanah Abang dengan membandingkan penumpang KRL dan pesawat Boeing 737. Per peron bisa melayani satu rangkaian kereta api dengan 12 gerbong kereta api, Bapak. 12 gerbong tersebut per gerbongnya melayani kurang lebih 300 penumpang pada saat puncak. Jadi kalau Bapak bisa bayangkan 300 itu seperti dengan 2 pesawat Boeing 737, Bapak. Desakan masyarakat ternyata direspons Presiden Prabowo Subianto. Ketika meresmikan stasiun Tanah Abang baru 4 November lalu, Presiden berjanji segera menambah 30 rangkaian kereta Jabodetabek. Pemerintah menganggarkan uang 5 triliun rupiah untuk mendatangkan rangkaian kereta produksi dalam negeri dari PT Inka dan sejumlah rangkaian dari pabrikan Cina. Presiden memberi target penambahan rangkaian kereta rampung hingga 1 tahun ke depan. Rangkaian baru. Satu rangkaian butuh uang $9 juta. Benar. Beliau ajukan totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui.
Meski penambahan rangkaian kereta mendesak dilakukan, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, Joko Setiowarno menambahkan, pemerintah perlu memikirkan solusi lain agar kepadatan penumpang KRL di jam-jam sibuk bisa terurai. Misalnya dengan memberikan alternatif moda transportasi selain KRL yang bisa menjangkau kota-kota satelit. Joko mencontohkan pemerintah bisa memperluas jangkauan LRT Jabodebek. LRT Jabodebek jangan lupa, itu kan baru sampai Harjamulya, ya. Itu bisa diperpanjang itu sampai dengan Bogor gitu kan. Jadi orang dari Bogor ada pilihan kan. Selain KRL, mereka nanti pakai LRT Jabodebek itu juga harus diperpanjang nantinya. Kemudian ke arah barat, ini kan dapat terus sampai Rangkas Bitung. Padahal itu juga dimungkinkan sampai dengan Merak. Nah, penambahan lagi kan. Selain itu, pemerintah juga dirasa perlu menekan harga moda transportasi lain dengan memberikan subsidi agar penumpang KRL bisa beralih. Saat ini, harga tiket KRL terbilang paling murah jika dibandingkan bus Transjakarta, MRT, atau LRT Jabodebek, yakni sebesar Rp3.000 untuk 25 km pertama. Harga ini merupakan hasil subsidi sebesar 60% dari APBN. Satrio Adi, Fordarto Bimantoro, Jakarta.